Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Ibu Raulina Parhusib di sini dalam pembelajaran matematika kelas 9. Nah, Ibu harapkan anak-anak ibu semua masih dalam keadaan sehat, keadaan semangat, sudah mandi, sudah sarapan, dan pastinya sudah siap untuk belajar. Oke? Nah, pagi ini ada 2 pokok bahasan yang mau Ibu jelaskan untuk anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Nah, ini dia perpangkatan bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Sebelum nanti kita mulai pelajarannya, anak-anak ibu semua jangan lupa untuk berdoa supaya dilancarkan dalam mengerjakan tugasnya hari ini. Baik ya nak ya, kita mulai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu setelah menonton video ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan perpangkatan bentuk akar dan yang kedua menjelaskan penyederhanaan bentuk akar atau merasionalkan. Nah, di sini yang pertama perpangkatan bentuk akar. Bentuk akar juga dapat dipangkatkan. Adapun perpangkatan bentuk akar dilakukan dengan beberapa sifat berikut. Nih, yang pertama, perpangkatan bentuk akar pangkat P dari A pangkat N. Ya. Dan yang kedua, perpangkatan berbentuk akar pangkat P dari A dengan pangkat negatif. Tadi yang pertama pangkat positif, di sini Ibu akan kasih contoh yang pangkatnya negatif. Ya. Dan yang ketiga yaitu perpangkatan bentuk A tambah akar B di pangkat 2 dan A kurang akar B dipangkatkan 2. Dan yang terakhir, perpangkatan bentuk akar A dan tambah akar B pangkat 2 dan akar A kurang akar B pangkat 2. Nah, simak penjelasan contoh-contoh Ibu berikut ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan contoh dari perpangkatan bentuk akar. Nah, ini bentuk akar yang pertama kan? Ya, yaitu akar pangkat P dari A dipangkatkan dengan N. Nah, ini bisa saja kita buat menjadi akar pangkat P dari A pangkat N. Masukkan N-nya ke dalam akar. Boleh, boleh. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia berbentuk akar kan? Nih, dia berbentuk akar. Beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas bagaimana mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pecahan, yaitu menjadi A pangkat N per P. Nah, begitu cara menyelesaikan bentuk akar. Oke, contohnya akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan dengan 6. Ya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Ini akan menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Masukkan pangkat 6-nya ke dalam akar. Nah, ikuti bentuk yang di atas. Kita ubah ke bentuk pangkat pecahan. Menjadi 5 pangkat 6 per 3. Nah, 6 per 3 di sini artinya 6 bagi 3. Berapa 6 bagi 3? Tahulah ya. Sama dengan 5 pangkat 2. Ya kan? 5 pangkat 2 berapa? Nah, 25. Jadi, hasil dari akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6 yaitu 25. Tahu ya, 2 di sini hasil dari 6 bagi 3. Baiklah, selanjutnya bentuk yang kedua yaitu akar pangkat P dari A dipangkatkan dengan negatif N. Nah, tadi pangkatnya positif, sekarang negatif, ya kan? Anak-anak ibu ingat nggak bentuk yang seperti ini? Nah, 1 per A pangkat N. Ingat kan? Waktu dibentuk pangkat. Nah, ini kan kalau kita lihat sama pangkatnya negatif. Sama kan? Nah, dia kita ubah ke positif pangkatnya dengan cara 1 per. Kan begitu ya.
Berarti di sini juga bisa kita buat seperti itu. Nah, menjadi begini. Akar pangkat P dari A pangkat N. Nah, perhatikan. Di sini akar P dari A pangkat N dia sudah sama seperti bentuk yang pertama tadi kan? Nah, berarti pengerjaannya pun penyelesaiannya sama. Ya, kita masuk ke contoh. Akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan dengan negatif 6. Ya, ini akan menjadi ubah negatif 6-nya menjadi positif. 1 per akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan dengan 6. Gitu ya. Nah, 1 per kan, supaya pangkatnya positif. Nah, ini bisa kita buat menjadi penyelesaian bentuk yang pertama tadi. Akar, masukkan pangkatnya ke dalam akar. Begini kan? Nah, kalau sudah sampai sini, kita ubah ke bentuk pangkat pecahan. 1 per 2 pangkat 6 per 3. Ya, 6 per 3. 6 bagi 3 berapa? Ya, makanya dia sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Selanjutnya, selesaikan. Menjadi 1 per 2 pangkat 2, 4. Nah, jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat negatif 6 sama dengan 1 per 4. Baiklah, selanjutnya bentuk yang ketiga, yaitu A tambah akar B dipangkatkan dengan 2. Ya, bentuk ketiga dan keempat ini nanti hampir sama pengerjaannya. Hanya yang satu tambah, yang satu kurang. Nah, maksud dari A tambah akar B di pangkat 2 itu adalah A tambah akar B dikali. Nah, A tambah akar B. Tutup kurung ini artinya kali ya. Iya. Anak ibu pernah lihat bentuk seperti ini. Begini, misalnya ibu buat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini artinya kan 2 dikali 2. Kan begitu. Jadi pangkat 2 itu artinya mengalikan sebanyak 2 kali. Ya. Sama dia bentuknya, konsepnya sama. Nah, cara pengerjaannya yaitu satu-satu kita kalikan. Nah, pertama A kali A. Selanjutnya A dikali akar B. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi akar B dikali dengan A. Yang terakhir akar B dikali dengan akar B. Ya. Nah, ini akan menjadi sama dengan A pangkat 2 ditambah 2A akar B ditambah dengan B. Nah, bisa dilihat ya di bukunya masing-masing ya. Oke. Nah, supaya jangan lama-lama kebingungan, Ibu kasih contoh. Contohnya misalnya 2 tambah akar 3 dipangkatkan dengan 2. Ya, masukkan ke rumus yang di atas. Nah, dia menjadi begini kan? 2 tambah akar 3 dikali 2 tambah akar 3. Oke, kita jalankan satu-satu. Ini yang pertama. 2 kali 2. 4, ya kan? Selanjutnya 2 kali akar 3. Positif ya, berarti tambah 2 akar 3. Nah, yang ketiga, akar 3 kali 2. Akar 3 kali 2 itu sama aja dengan 2 kali akar 3. Jadi hasilnya sama. Terakhir, akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 ini kan sama dengan akar 9. Akar 9 itu hasilnya berapa? Iya, hasilnya 3. Oke, sampai di sini
Kita lihat mana yang bisa dijalankan. 4 dengan 3 bisa? Bisa, karena mereka sama-sama tidak punya akar. 7 kan? Nah, sekarang kita lihat nih, ini. Mereka bisa dijalankan? Lihat posisi akarnya sama? Sama, kalau sama berarti kita tinggal menambahkan angka yang di depan. Kan begitu operasi akar ya? 2 tambah 2, 4, akar 3-nya diambil 1 saja. Nah, hasilnya 7 tambah 4 akar 3. Tidak bisa dijalankan lagi ya, karena 1 nggak ada akar, 1 ada akar. Berarti dia hanya sampai di sini saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengurangan. 2 kurang akar 3 dipangkatkan dengan 2. Ini cara pengerjaannya sama ya, sama. Hanya nanti di hasil dia berbeda. Hasilnya berbeda. Nah, ini dia. 2 kurang akar 3 kali 2 kurang akar 3. Seperti biasa, kalikan. 2 kali 2 tadi 4 kan? Selanjutnya 2 kali akar 3. Di depannya kan tanda kurang nih. Ya, tanda kurang ini tadi positif kan? Positif, positif. Berarti menjadi kurang 2 akar 3. Gitu juga nih. Akar 3 kali 2. Lihat tandanya. Kurang kan? Berarti kurang 2 akar 3. Nah, yang terakhir, akar 3 kali akar 3. Di depan sama-sama tanda kurang. Kalikan negatif dikali negatif. Makanya dia menjadi positif 3 ya. Karena akar 9 sama dengan 3. Nah, seperti biasa. Coba dilihat. Yang bisa dioperasikan yaitu 4 dengan 3. Itu dijumlah. 4 tambah 3, 7. Sekarang negatif 2. Yang di atas kan positif. Yang di bawah negatif. Jadi negatif 2 dikurang 2. Berapa? Iya, hasilnya negatif 4 akar 3. Ya, ini dia hasilnya untuk yang pengurangan, yang di atas untuk penjumlahan. Ya, ini dia bentuk yang terakhir ya, bentuk yang keempat. Nih, pengerjaannya sama seperti bentuk yang ketiga tadi. Ya kan? Nah, langsung saja masuk ke contohnya. Ibu buat akar 2 ditambah akar 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, kalikan. Bedanya sama yang tadi, di sini ada akar, yang tadi tidak, ya kan? Kalikan. Akar 2 ditambah akar 3 kali akar 2 tambah akar 3. Pengerjaannya sama. Yaitu, ini yang pertama kan kita kalikan. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Selanjutnya akar 2 kali akar 3. Tambah kan? Berarti di sini tambah, yaitu akar 6. Terus yang ketiga, akar 3 kali akar 2. Ini kan? Nah, tambah akar 6. Ya. Dan yang terakhir, akar 3 kali akar 3. Tambah akar 9. Nah, di sini akar 4 dan akar 9 itu kan ada hasilnya. Ya kan? Akar 4 itu sama dengan 2 dan akar 9 itu sama dengan 3. Nah, sekarang yang akar 6 dengan akar 6. Sama kan? Sama-sama akar 6. Nah, ini jawabannya 2 akar 6. Kenapa? Karena di depan ini artinya ada angka 1. Ya, makanya hasilnya 2. Nah, sama dengan 5 tambah 2 akar 6. Karena tadi 2 tambah 3. Ya kan? Nah, inilah dia. Hasilnya sampai sini saja. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang yang pengurangan. Pengurangan, kita lihat bagaimana yang pengurangan ini. Akar 3 dikurang akar 2 pangkat 2.
sama seperti penjumlahan ya. Pengerjaannya sama, cara mengalihkannya juga sama. Ya, akar 3 kurang akar 2. Kalikan, akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 3 kali negatif akar 2, negatif, kurang, berarti di sini juga kurang. Ya, akar 6. Ini juga akar 2 kali akar 3, dikurang ya. Jadi kurang akar 6. Selanjutnya, ini negatif kali negatif. Nih, tambah akar 4. Nah, sama dengan akar 9, akar 4 ada jawaban. Nah, ini dia. Akar 9 3, akar 4 2. Ini artinya negatif.